Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah fiddin, azakumullah, ikhwan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di majelis ilmu dalam rangka saling menasehati dalam kebaikan. Alhamdulillah, setelah kita mempelajari beberapa permasalahan agama atau ugama beberapa hari ini, kita mempelajari beberapa pembahasan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan untuk memahami kemudian mengamalkannya, yang kemudian di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya, maka dialah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang membatasi seorang manusia dari hatinya, dan hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Ayat ini mengandung ajakan, seruan untuk berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Keutamaannya karena petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kebaikan hidup untuk kita. Di akhirnya ada ancaman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai hati manusia. Maksudnya, barang siapa yang diajak, diseru untuk kembali kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berpaling, na'udzubillahi min dzalik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menutup hatinya, maha kuasa untuk mencabut hidayah dari hatinya, sehingga setelah itu dia tidak bisa lagi mengamalkan kebenaran selama-lamanya. Maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan hidayah kepada seorang hamba, itu ada batasan waktunya. Kalau hamba tersebut menerima, kalau hamba tersebut segera menyambutnya, maka hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya. Antum ketahui bersama bahwasanya hidayah hati itu adalah asal yang akan mempengaruhi semua anggota badan manusia. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, at-taqwa hahuna, takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke hati 3 kali. Maksudnya, kalau hati sudah menerima, anggota badan akan menerima. Tapi kalau hati sudah berpaling, maka anggota badan pun otomatis akan berpaling. Bahkan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menutup hati tersebut, na'udzubillahi min dzalik. Coba kita bayangkan ya, orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kurangnya? Mereka yang mendakwai mereka adalah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena hati telah tertutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah, yang mengajak mereka, Al-Quran yang dibaca di hadapan mereka, hatinya juga tidak terbuka menerima kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, atau memang hati mereka telah terkunci? Hati mereka telah terkunci. Terkunci karena apa? Terkunci karena tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mendengar nasihat, tidak terpengaruh dengan peringatan dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita semua, setiap kita belajar, kita melatih diri kita untuk
menundukkan hawa nafsu, mengerjakan agama. Awalnya memang terasa berat, tapi ingat, setelah kita tundukkan, nafsu itu akan berubah dari sifat asalnya yang ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan, menjadi nafsu yang mutmainnah, jiwa yang selalu tenang, senang dan bahagia ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nafsu itu disebutkan dalam Al-Quran dengan 3 sifat. Pertama, sifat asalnya ammaratun bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu, disebutkan dalam surat Yusuf. Sesungguhnya nafsu, jiwa manusia selalu memerintahkan kepada keburukan, kejelekan. Yang kedua, an-nafsul lawwamah. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Jiwa atau nafsu yang suka berubah-ubah, tergantung apa yang mendominasi atau sebab yang lebih kuat mempengaruhinya. Ketika dia sedang dekat dengan kebaikan, dia cenderung baik. Ketika dekat dengan keburukan, dia cenderung buruk. Dan yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah. Qul ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang selalu tenang, yang selalu bahagia ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nafsul mutmainnah ini adalah nafs atau jiwa yang dimiliki oleh orang-orang yang sempurna imannya. Karena nafsunya selalu memerintahkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya, ya saya katakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita petunjuk sesuai dengan kesungguhan kita untuk memperbaiki diri. Sesuai dengan kesungguhan kita untuk memperbaiki diri. Kalau kita segera berubah, kekurangan kita segera kita perbaiki. Kalau ada yang belum bisa kita lakukan, kita berdoa kepada Allah supaya mendapatkan petunjuk atau dimudahkan hati kita terbuka. Insya Allah semua akan diperbaiki, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya kita berdoa kepada Allah itu bagusnya menggunakan nama-nama Allah yang sesuai dengan permohonan kita. Minta hati kita dibukakan, sebut nama Allah Al-Fattah. Ya Allah, Engkau adalah Al-Fattah, Maha Pembuka pintu-pintu kebaikan. Maka mudahkanlah untuk terbuka pintu-pintu kebaikan dalam hatiku. Al-Fattah. Atau nama-nama yang lain. Ini kita ungkapkan dalam doa-doa kita supaya hati kita tidak tertutup. Karena ketika petunjuk Allah telah datang, ada orang-orang yang dia bersegera menyambutnya. Ini Allah akan memberikan balasan sesuai dengan semangatnya, sesuai dengan kesungguhannya. Ada juga orang-orang yang tidak mau berubah. Ini bisa jadi nanti akan ditutup hatinya, karena kecenderungan dalam hati itu akan, kecenderungan hati berpaling itu menjadi sebab terkuncinya hati tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan hati mereka. Makanya ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab sebelum kita, hati mereka itu dikunci, tertutup, karena setelah turun peringatan, dalilnya sudah jelas, nasihat dari Allah sudah banyak yang mereka dengarkan, tapi mereka tidak mau berubah, tidak mau mengamalkan. Ada yang memang berpaling, ada juga yang masih menunda-nunda atau ulur-ulur waktu. Yang jelas mereka berpaling sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kunci mati hati mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk kepada petunjuk Allah
atau peringatan dari Allah, dan kepada kebenaran yang sampai kepada mereka. Dan jangan mereka bersikap seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka, yang ketika berlalu masa yang panjang mereka tidak mau juga berubah mengambil pelajaran, maka kemudian Allah menjadikan hati mereka membatu, terkunci, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Maksudnya apa? Ini ancaman ya dari Allah, peringatan bagi kita bahwa ada saatnya ketika Allah memberikan kepada seorang hamba hidayah, hamba ini tidak menyambutnya, tidak menerimanya, tidak memanfaatkannya, menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka Allah bisa mencabut. Sebagaimana Dia maha kuasa memasukkan hidayah ke dalam hati manusia, Dia pun maha kuasa untuk mencabutnya. Makanya setiap ada kebenaran yang sampai kepada kita, dalil yang sampai kepada kita, kita yakinkan atau kita ungkapkan dalam diri kita bahwa kita ingin mengamalkannya. Kebaikan ini ingin segera kita jadikan untuk merubah diri kita, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kesungguhan kita untuk mendapatkan hidayahnya, yang ini menjadi sebab untuk hidayah tersebut ditetapkan dalam diri kita. Nah, disinilah ma'asyiral ikhwah fiddin azakumullah, kita belajar menjadi baik memang tidak langsung sekali belajar besok langsung berubah. Hari ini membaca, hari ini mendengarkan kajian, seminggu kemudian langsung menjadi seperti Abu Bakar As-Siddiq atau Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Tentu semua ada prosesnya, ada latihan-latihannya, karena kebaikan itu membutuhkan latihan. Bayangkan ya, ada salah seorang ulama salaf, Sufyan Ats-Tsauri, itu dia mengatakan untuk bisa merasakan nikmatnya sholat malam, dia latihannya selama 20 tahun. Sholat malam bisa kita lakukan, tapi untuk bisa merasakan nikmat sholat malam, itu kan harus menundukkan nafsu, harus melatih untuk khusyuk, dan seterusnya. Beliau berkata, "Jahadtu nafsi ala qiyamil lail 20 sanatan, thumma taladzattu bihi 20 sanatan." Aku berjuang menundukkan hawa nafsuku untuk bisa melaksanakan sholat malam selama 20 tahun. Setelah itu aku merasakan nikmatnya sholat malam 20 tahun selanjutnya. Ini perjuangan, dan perjuangan ini kita butuhkan dalam waktu kita menjalankan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam agama, amalan-amalan sunnah. Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hati kita, maka Dia yang maha kuasa untuk memudahkan hati menerima kebaikan dan juga menundukkan anggota badan untuk bisa menjalankannya sesuai dengan apa yang telah diterima oleh hati manusia. Nah, oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidayah sunnah yang ini. Kita ketahui banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak mendapatkan hidayah tersebut, atau hati mereka belum dibuka untuk mendapatkan kebaikan tersebut, maka hendaknya kita menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ya, ini cuma saya sekedar mengingatkan akan hal ini. Maksudnya nanti kita akan tentu atau sudah merasakan bahwasanya setelah kita mengenal hidayah sunnah, akan banyak pertentangan pada diri orang-orang di sekitar kita. Diri kita pun juga banyak hal-hal yang masih berat untuk kita kerjakan, padahal kita tahu itu adalah kebaikan. Makanya ada orang-orang yang ketika disampaikan padanya petunjuk atau petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menolak. Dia belum bisa mengerjakannya, dia menolak atau dia menentang. Ini artinya dengan penolakannya ini sangat beresiko atau memungkinkan Allah mencabut hidayah dari dirinya. Tapi kalau dia terima dan dia mengakui meskipun belum bisa dia kerjakan, dia mengakui mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangannya, dia mengatakan sami'na wa ata'na, dengar dan taat, ini bisa menjadi sebab untuk Allah bukakan hatinya agar mudah menerima. Antum pernah dengar kisah dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika turunnya ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, 3 ayat terakhir,
Pertama, Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yaghfiru wa yu'adzibu man yasha'u Allahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam jiwamu atau menyembunyikannya, Allah akan menghisapnya. Maka Allah bisa mengampuni siapa yang dikehendaki, mengadab siapa yang dikehendaki. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa bingung. Bayangkan, bisikan hati ditampakkan atau disembunyikan, dihisap. Padahal bisikan dalam jiwa siapa yang bisa menahan? Maksudnya, ini kan masalah bisikan jiwa, bukan kekuasaan kita. Akhirnya para sahabat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna qad umirna bi amrin nutikuhu. Wahai Rasulullah, kita telah diperintahkan pada perkara-perkara yang bisa kita kerjakan. Sholat kita lakukan, puasa, berjihad. Tapi sekarang kita diperintahkan untuk melakukan perkara yang kami tidak mampu. Wal an qad umirna bi amrin la nutikuhu. Ketika mendengarkan ini, apa sabda Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, aturiduna an taqulu kama qalat banu Israel. Apakah kalian ingin mengatakan seperti ucapannya Bani Israel, sami'na wa asaina? Kami dengar tapi kami tidak taat. Kami dengar dan berbuat maksiat, melanggar. Bal qulu sami'na wa ata'na. Tapi katakanlah kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mohon pengampunanmu ya Allah, dan kepadamu lah kami dikembalikan. Akhirnya para sahabat mengucapkan ini. Bayangkan di sini kita perhatikan ya. Rasulullah SAW sewaktu menyikapi atau menjawab pertanyaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, beliau tidak mengharuskan untuk menjelaskan hal yang bisa masuk akal mereka, tidak. Tapi diajarkan. Perintah Allah itu harus diterima dulu, karena Allah tidak mungkin memerintahkan yang sulit. Tidak mungkin membinasakan hamba-hambanya. Kamu terima, insya Allah setelah itu Allah akan mudahkan. Makanya Rasulullah mengatakan, katakan kami dengar dan kami taat. Akhirnya para sahabat mengatakan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini juga contoh orang yang beriman ketika menerima perintah Allah. Itu tidak perlu langsung dulu kita pikirkan, saya nanti akan menerima setelah masuk akal saya. Tapi tidak, terima dulu. Karena kita semua punya keyakinan dasar, semua perintah Allah mesti untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk kemuliaan diri kita. Berat, kita merasa berat, terima dulu, karena Allah yang akan mudahkan setelah itu. Makanya setelah para sahabat mengucapkan ini, turunlah ayat berikutnya memberikan jalan keluar. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya ya. Rasul telah beriman, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Dan dipuji dalam ayat ini, mereka mengatakan kami dengar dan kami taat, dan seterusnya. Akhirnya di ayat terakhir disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Maksudnya Allah menjelaskan, kalau itu bisikan hati yang tidak bisa ditahan, Allah tidak menghisapnya. Tapi yang diperhitungkan adalah bisikan hati yang seseorang itu sudah bertekad untuk mengerjakannya, karena dia mampu untuk melawan hal tersebut. Kesimpulan dari kisah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum setelah mereka tunduk kepada kebenaran. Tunduknya apa? Tunduknya dengan bersangka baik kepada Allah. Kadang-kadang belum masuk akal kita, kenapa diperintahkan seperti ini? Kadang-kadang hati kita merasa berat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keluar dari permasalahan ini adalah sikap pasrah, ucapan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hati untuk bisa menerima dan sempurna menjalankan petunjuknya.
Oleh karena itu kita ambil faedah penting di sini bahwasanya kebenaran itu, kebaikan itu tidak ada yang sulit. Karena kebaikan itu Allah yang turunkan, hati kita Allah yang ciptakan. Tidak mungkin pertentangan antara dua hal tersebut. Kalau ada sebagian orang yang merasa berat, maka itu adalah dari hawa nafsunya atau dari tipu daya syaitan. Makanya rasa berat ini jangan menjadikan kita menolak agama, tapi harusnya kita bersangka baik kepada Allah. Minta, ya Allah, saya masih berat melaksanakan perkara ini, dan Engkau yang menguasai hatiku, lahir dan batinku, maka bukakan hatiku untuk bisa menerimanya. Engkau adalah Al-Fattah, Maha Pembuka pintu-pintu kebaikan. Ini doa yang sangat baik. Tentu lebih baik dibandingkan dengan orang yang ketika mendapatkan perintah dia belum bisa laksanakan, dia berusaha mengingkari. Kadang-kadang orang kalau belum bisa melaksanakan, justru dia mengingkari perintah. Kenapa harus ada perintah seperti ini? Atau dia berusaha mencari-cari alasan supaya menolak perintah tersebut. Ini tidak boleh seperti ini. Perintah Allah harus kita terima. Ketundukan hati kita untuk mau mengakui kekurangan diri kita justru menjadi sebab hati itu akan terbuka, sehingga setelah itu dia bisa menerima dan mengamalkan kebenaran. Oleh karena itu ini merupakan renungan untuk kita semua, bahwa kita semua ingin hidayah ditetapkan dalam diri kita sampai di akhir hayat. Makanya kita menjaga sebab-sebab, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, na'udzubillahi min dzalik, kemudian menjadi sebab hidayah tersebut dicabut dari diri kita, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan Islam dan kebaikan mencintai sunnah Rasulullah SAW, serta mengamalkan petunjuk-petunjuk dalam Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nafsu kita yang buruk ditundukkan untuk berubah menjadi nafsu atau jiwa yang selalu tenang dan bahagia ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksudnya dengan kafir dalam Islam? Kafir dalam Islam bisa kafir asal, artinya dari awal dia tidak menerima Islam, dia tidak masuk Islam, tidak bersyahadat, tidak menerima agama Islam. Atau tadinya dia muslim kemudian melakukan pembatal keislaman, kayak berbuat syirik atau melakukan hal-hal yang membatalkan Islam, seperti melakukan perbuatan yang menjadikan dia kufur, seperti orang yang menghinakan Al-Quran, atau memiliki keyakinan-keyakinan tertentu yang bertentangan dengan perkara-perkara yang diketahui secara pasti dalam Islam. Misalnya orang yang mengingkari kewajiban sholat, kewajiban puasa, atau mengingkari perkara yang jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran, seperti misalnya meyakini ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad SAW, dan hal-hal yang lain, mengingkari malaikat, mengingkari para nabi-nabi yang terdahulu, mengingkari keberadaan sorga dan neraka. Itu semua contoh-contoh perbuatan kufur. Mengingkari sunnah gitu. Ya, sunnah yang masih ikhtilaf itu dia ingkari. Sorga dan neraka. Sunnah, hadis. Mengingkari hadis yang jelas. Sunnah tidak semua orang mengingkarinya dikatakan kufur, tidak. Tidak, karena ada orang yang belum sampai kepada yang hadis. Ya, kalau sudah sampai dan dia belum bisa melaksanakan, diingkari gitu. Tidak boleh, kalau dia tahu hadisnya sahih misalnya diingkari, bahaya. Itu bukan kafir tapi bisa menjadi kufur. Iya, karena menolak satu ayat saja, satu dalil, sama dengan menolak semuanya. Man kafara biharfin minal Qur'an faqad kafara bihi kulli, kata salah seorang ulama salaf. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran sama dengan mengingkari semuanya. Menangguh menerima untuk meneliti kesahihan tafsiran Al-Quran ataupun hadis tersebut. Kalau Al-Quran sudah jelas sahih.
Ya kan? Berarti hadis. Al-Quran kan sunnah. Yang seperti yang Penafsiran itu, penafsirannya. penafsirannya, penafsiran itu yang mau diteliti dulu. Adakah kita boleh menangguh dulu untuk memastikan kesahihan? Boleh. Tapi kan tidak ada penolakan dalam diri kita. Kita katakan kalau seandainya saya sudah paham, saya akan berusaha menerimanya. Begitu. Kepastiannya. Iya, Ustaz. Jadi bagaimana kalau adakah kita boleh katakan seseorang itu kafir kan? Tetapi kita tidak tahu apakah dia kebenaran sudah sampai kepadanya. Sebab salah satu daripada perkara yang membatalkan Islam itu adalah kita mengatakan kafir kepada Yang jelas kekufurannya. Jadi kita lebih bagus mengkafirkan secara perorangan, secara diri-diri satu-satu ya, ta'yin namanya, itu sulit. Makanya ulama itu dalam sejarah itu tidak banyak yang dikafirkan oleh para ulama, padahal banyak yang berbuat keburukan, tokoh-tokoh besar di zaman mereka. Paling-paling yang dikafirkan seperti Ibnu Arabi itu dikufurkan, dan beberapa yang lainnya yang jelas-jelas melakukan penyimpangan dalam hal-hal yang diketahui secara darurat dalam agama, secara pasti dalam agama. Untuk mengkafirkan perorangan itu berat karena tanggung jawabnya di hadapan Allah besar. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kaffara rajulu akhahu faqad ba'a bihi ahaduhuma." Kalau salah seorang mengkafirkan saudaranya, maka kembali kepada salah satunya, kembali kepada saudaranya atau kembali kepada dirinya sendiri. Makanya kita menjelaskan secara umum, barang siapa yang berbuat begini kufur. Tapi untuk perorangan lebih hati-hati, karena belum tentu dia terpenuhi syarat-syarat untuk dikatakan kufur. Misalnya, ada orang kita katakan barang siapa yang menghinakan Al-Quran, kafir, ya kan? Menghinakan Al-Quran. Ada orang baru masuk Islam, belum tahu kedudukan Al-Quran, masa kita katakan dia kufur? Dia kan belum paham, karena dia baru masuk Islam, Islamnya juga belum kuat dan seterusnya. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti ini, karena tadi kita belum tahu orang itu sudah dinasihati, sudah tegak kebenaran di hadapannya atau yang lainnya, itu menjadikan kita berhati-hati. Hukum asalnya seorang muslim setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menampakkan Islam secara zahir, maka dia adalah muslim. Ini yakin, tidak boleh kita hilangkan keislamannya dengan sesuatu yang tidak yakin. Makanya kita nasihati, bukan cuma sekali menasihati. Terkadang kita nasihat sekali belum jelas bagi dia, karena kita kurang pandai dalam menyampaikan. Terkadang ada orang yang tidak perlu kita sampaikan, sudah jelas bagi dia. Seperti kata para ulama, misalnya orang yang belajar di Madinah, di tempat-tempat yang di situ tauhid diterangkan dengan jelas, sunnah diterangkan dengan jelas, tapi pulang dia masih menentang. Nah, ini terkadang tidak perlu kita mengingatkan, dia sudah diingatkan, sudah tegak hujah bagi dirinya. Namun dengan pertimbangan seperti ini, kan kata para ulama, ada untuk menerapkan hukum kafir atau bid'ah kepada perorangan, apakah dia ahlul bid'ah atau orang kafir, itu harus adanya ijtima'us syurut wa intifa'ul mawani', terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalang padanya. Karena ada orang yang mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur, ternyata dia terpaksa. Ingat hadisnya, ada sahabat Nabi SAW yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, menghina Nabi SAW, tapi terpaksa dia, karena diancam mau dibunuh. Ketika dia melapor kepada Nabi SAW, tidak disalahkan, karena orang yang terpaksa tidak bisa disalahkan. Lain kalau orang yang mengucapkannya dengan lapang, dengan tenang, maka itu yang kufur. Jadi pertimbangan seperti ini, ada keterpaksaan, ada kelupaan, atau ketidaktahuan. Ada orang yang tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan kufur karena kebodohannya, maka tidak bisa dikatakan dia kufur atau kafir, tidak bisa dicap pada perorangan dengan hukum tersebut, kecuali setelah kita yakinkan tadi terkumpul padanya syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalang. Barakallahu fikum. Yang dimaksud kemarin sempat ditanyakan itu pernyataan orang Kristen itu kafir. Ya, bagaimana kalau dia mengatakan dia Kristen, tapi adakah dia kafir? Kita boleh katakan dia kafir, sedangkan kita tidak pasti ya, sama ada kebenaran. Oh tidak, sudah bilang tadi, saya sudah terangkan, saya Azam dari awal saya katakan, ada orang kufur asli, ada yang dari muslim kita mau kafirkan, kan sudah bagi dua tadi. Gunanya kita mengetahui hukum asal itu adalah untuk hukum. Sekarang begini, saya contohkan kemarin yang sederhana.
orang yang salat maghrib, iya kan, yakin dia berwudu, ini hukum asal. Anda sudah salat maghrib, yakin berwudu, hukum asalnya Anda masih punya wudu. Pas mau salat isya, ragu-ragu, tadi saya sudah batal atau belum? Ini kembali kepada hukum asal, karena Anda sudah yakin berwudu, iya kan? Antum yakin berwudu, sedangkan pembatal wudunya ragu. Maka kaidahnya al-yakinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak boleh hilang dengan keraguan-raguan, iya kan? Asalnya Anda masih punya wudu. Ini enaknya kalau kita menghukumi hukum asal. Misalnya ada yang bertanya kepada kita, suami istri, apa ini permasalahan suami istri? Ustadz, saya misalnya ada istri yang bertanya, Ustadz, suami saya mengucapkan kalimat seperti ini, apakah ini maksudnya talak atau bukan talak? Kalimat-kalimat umum, seperti misalnya suaminya mengatakan, sudah kamu pulang ke rumah orang tua saja, iya kan? Yang seperti ini kan karena tidak jelas, kembali ke niat suami, iya kan? Tanya suaminya, bagaimana niat Anda? Aduh, saya ragu-ragu, Ustaz, waktu itu saya tidak ingat lagi. Kita katakan sudah, kembali ke hukum asal, kalian masih suami istri. Karena mereka suami istri sah kan? Tidak boleh kita batalkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Kita kenal seorang, sama-sama kita mencintai sunnah, semangat dalam sunnah, semangat dalam kebaikan. Kita katakan aslinya adalah ahlu sunnah. Satu saat kita lihat dia pergi ke rumahnya ahlul bid'ah, menginap sana, bercanda di majelisnya. Orang ini bagaimana ya? Tapi yang kita ketahui dulu dia adalah ahlu sunnah. Dia sendiri mengatakan mencintai sunnah. Ini kan yakin, iya tuh? Yakin karena kita sendiri yang dengar dia mengatakan mencintai sunnah, menyukai sunnah, mau mengatakan kita kembali kepada pemahaman sahabat. Kita lihat dia berduduk sama ahlul bid'ah, masih ragu. Jangan-jangan ahlul bid'ah ini keluarganya, familinya mungkin, atau kerabatnya, sehingga dia kunjungi. Jangan-jangan dia ke sana mau nasihati, bisa kan? Atau mungkin ada keperluan lainnya. Mungkin kita katakan dia ini lemah, tapi untuk mengatakan dia bukan ahlu sunnah, wah ini bahaya. Asalnya dia adalah sunnah, yang tadi masih ragu. Sampai kita tanyakan sama dia, kenapa sih? Oh, misalnya dia mengatakan, sudah saya tidak mau lagi ke situ. Ini baru ada dalil yakin. Yakin ini bisa mengalahkan keyakinan. Kalau kita belum tanya, kita tidak bisa. Keraguan-raguan tidak boleh mengalahkan keyakinan. Makanya saya katakan tadi, kalau orang Kristen itu asalnya dia bukan Islam. Untuk mengatakan dia Islam itu butuh keyakinan yang kuat, yaitu bersyahadat. Orang seperti ini tidak ragu-ragu, kita harus katakan dia kufur. Wajib kita mengatakan dia kafir. Kata para ulama, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir yang jelas-jelas kafir, bisa kafir dia. Kita harus kufurkan, katakan orang kafir itu, ya, orang Kristen itu, orang Yahudi itu adalah orang kufur. Makanya sebagian dari para ulama itu mengingkari istilah non-muslim. Harus kita katakan dia kafir. Dia kafir, bukan saudara kita. Tidak boleh kita mengatakan saudara saya, tidak boleh. Dia kufur. Nah, ini untuk orang yang jelas-jelas kafirnya, yakin. Tapi orang yang bersyahadat, maka dia adalah muslim. Untuk mengeluarkannya, ini yang jadi masalah tadi. Nah, kalau pertanyaannya masalah orang Kristen, kita harus katakan kafir. Tapi dia bukan Kristen, ataupun kita tidak tahu, kita boleh katakan sesuatu kafir. Iya, tidak boleh. Kalau saya muslim, toh asalnya. Kita tidak tahu dia muslim ataupun dia bukan muslim. Kita pastikan. Kita harus pastikan. Kita pastikan. Iya, kita pastikan. Tanyakan semua dia. Pasal family ini ada sedikit membuat saya pasal. Sebab family kami banyak yang maksudnya anak dari Kristen lah. Jadi bila sudah masuk Islam, pasal agama ni tidak berapa. Jadi diorang banyak yang keluar negara lah. Jadi macam belajar ke apa ke sana. Jadi bila datang tentang Islam ni tidak berapa. Jadi sembahyang atau tidak berapa. Jadi macam mana tu? Kedudukannya memang Islam. Dia nggak sembahyang, nggak gitu. Kalau memang dia punya ideologi itu sudah Western lah. Jadi macam mana? Dia Islam. Tapi dia tidak keluar, tidak murtad, tidak. Tidak. Cuman terpengaruh dengan. Kalau macam bab agama yang kuat-kuat ini macam sembahyang tu, tidak ikut. Memang susah. Ini macam mana? Bolehkah? Kamu ni Kristen lah. Boleh cakap macam itu? Tidak. Kita harus nasihati dengan cara yang baik. Nasihati dengan cara yang baik, ingatkan dia. Karena yang perbuatan seperti itu berbahaya.
Kayak sholat itu ditinggalkan itu bahaya. Jadi kita nasihati dia, kita ingatkan supaya dia tetap berpegang dengan Islam, tentu dengan cara yang baik supaya dia tidak menolak Islam. Itu yang bisa kita lakukan. Adapun untuk mengatakan dia kufur, ya ini tidak boleh. Tetap kita harus hati-hati. Apa benar tuh misalnya ada sekarang ini informasinya sudah terbuka ya. Kita orang kafir sekarang yang hidup di negara yang modern, yang dia bisa akses informasi, bisa buka internet, bisa cari info. Apakah mereka dikatakan tidak ada untuk tidak menerima Islam, sekalipun tidak ada yang mendakwai langsung mereka untuk mengajak mereka? Kalau masalah udzur untuk saat ini bagi mereka ya seperti antum katakan tadi, kalau mereka yang hidup di negara-negara yang kemungkinan sampai dakwah jelas, itu tidak bisa dikatakan mereka diberi udzur karena kebodohan atau ketidakfahaman. Karena informasi sampai, kecuali bisa dibayangkan misalnya orang-orang yang hidup di daerah yang kurang informasi sampai kepada dia. Misalnya ada orang yang hidup di daerah kutub, di tengah-tengah daerah kutub. Nah ini yang apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Misalnya dia tidak menerima kebenaran karena memang dia belum tahu, belum sampai kepadanya. Itu baru. Tapi kalau secara umum saat ini di dunia, hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran sudah sampai, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang ketika dia belum menerima kebenaran itu karena kebodohannya, ketidakfahamannya, sementara hatinya sebenarnya sudah siap untuk mengikuti kebenaran gitu. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, saya sering mendengar penjelasan dari ceramah-ceramah kalau kembali ke nafsu tadi ya, nafsu itu untuk manusia sumbernya 3, harta, kata, wanita. Apakah kita semua secara umum itu sama? Apakah ada orang yang cenderung untuk lebih berat di harta, lebih berat di kata? Apakah ada perbedaan atau secara itu sama? Yang kedua, kiat-kiatnya gimana yang singkat gitu untuk menundukkan nafsu ini? Iya, secara umum sama, cuman nanti ada yang lebih kuat dari sini. Ya, secara umum 3 hal ini memang benar-benar merupakan fitnah. Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, semuanya merupakan fitnah. Yang kedudukan, tahta tadi, wanita sama harta, ya. Secara umum sama, cuman ada orang yang dia lebih mudah menundukkan harta, tapi dalam masalah yang lain dia lebih sulit. Nah, itu orang mengetahui dari kecenderungan dirinya, dari pengalamannya. Makanya orang yang muslim itu dia setelah mengetahui hal ini, dia berusaha untuk tidak dekat-dekat dengan hal-hal yang berpotensi untuk menjerumuskan dirinya dalam fitnah. Begitu. Nah, secara umum kiat-kiatnya tidak ada yang lebih utama daripada berdoa, kemudian membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjelaskan tentang keburukan dunia, kedudukan duniawi, dan pengaruhnya, fitnahnya. Kalau kita baca, kita renungkan dalam hati, maka itu adalah obat penyakit hati yang paling baik. Tidak ada obat yang lebih bermanfaat bagi hati manusia melebihi dari Al-Quran yang dibaca dan direnungkan kandungannya. Nah, kalau dibaca saja dan direnungkan, obat juga? Tentu tidak. Harus direnungkan. Harus direnungkan. Bagaimana caranya kita mengetahui obat? Sesuatu yang sekedar kita baca terus kita tidak amalkan, tidak mungkin. Harus direnungkan. Direnungkan. Tujuan Al-Quran direnungkan adalah direnungkan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, semua buku yang dikarang dalam satu bidang tertentu, kayak bidang kedokteran atau geografi, itu tujuannya dibuat adalah untuk dipahami isinya. Untuk dipahami isinya. Ini untuk apa saja, semua permasalahan. Makanya orang di bidang-bidang ilmu dunia lebih bagus orang yang paham daripada yang menghafal tapi tanpa paham, kan? Karena apa gunanya dia hafal tapi dia tidak paham? Bagaimana dia bisa praktekkan isinya, sementara ditulis itu tujuannya untuk orang mempraktekkan, nanti bisa mengobati orang dan seterusnya. Kalau dia sekedar hafal hurufnya nggak dipahami, nggak ada gunanya. Begitu. Ini mesti ada Quran yang ada terjemahan dosa. Iya. Terjemahan. Itu lumayan. Itu masih mendingan daripada tidak sama sekali. Ini Ustaz cakap pasal doa ni tadi. Sekarang kan dalam sekolah pun
student ini diajar untuk pemahaman summarize. Kalau ada misalnya barang yang panjang boleh disummarize lah. Jadi hidup kita ni pun ada pakai SMS semuanya pendek-pendek. Jadi Instan, maksudnya instan semua, serba instan gitu ya. Jadi sekarang kanak-kanak itu pandai. Jadi dia mau cepat. Jadi kalau dia berdoa katanya, ya Allah, terimalah doaku seperti doa imam. Dan macam itu. Iya, mending kalau imamnya doanya baik terus. Kalau imamnya suatu saat doanya buruk, nanti dapat juga keburukan dia. Doa imam itu sebenarnya panjang, Pak. Jadi itulah maksud dia. Tidak, tidak dibenarkan. Tidak benar, bisa. Kita itu meminta sesuatu, dan akan diberikan sesuai dengan kesungguhan kita. Orang-orang mengatakan sekarang sukanya praktis, ya, sukanya instan, sukanya yang pendek. Padahal kalau untuk hal-hal yang merupakan keuntungan dunia, tidak. Mereka mau belajar lama, antri lama, waktu lama, mereka korbankan. Orang belajar itu panjang-panjang, mengeluarkan uang besar untuk modal usaha, tapi mereka tidak berpikir untuk panjangnya, lamanya, atau besarnya. Maunya manusia itu kalau dalam kebaikan agama maunya yang praktis-praktis. Nah, itu yang keliru. Padahal kesungguhan manusia itu tergantung dari hidayah dari Allah tergantung dari kesungguhan manusia, perjuangannya dan kesungguhannya dalam memohon kepada Allah. Nah. Bagaimana dengan doa yang dititip jemaah haji kepada jemaah haji? Adakah dia boleh ya Allah kabulkanlah doa orang yang menitip doa kepada kita? Kalau kita lupa ya. Lupa terlalu Banyak Ustaz. Oh. Doa sekarang semua punya panjang. Ada yang mau di Radah, ada yang mau di sini, di sana. Antum waktu dititipkan seperti itu, waktu dititip doa seperti itu, antum terima dan katakan, Bapak juga berdoa sendiri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lebih mengabulkan. Saya mendoakan, Bapak juga berdoa. Jadi jangan terbiasa, orang-orang itu jangan dibiasakan untuk nitip-nitip doa, karena manusia itu lebih bagus dia minta sendiri kepada Allah daripada dia bergantung kepada orang lain. Padahal Allah Maha dekat, kenapa harus nitip sama orang? Kalau bisa mengambil langsung, kenapa harus pakai perantara? Di sini sudah jadi macam adat, Ustaz. Kalau Ustaz kan pergi naik haji, memang semua orang. Oh begitu ya. Semua. Sudah. Tapi kalau dengan meminta orang alim mendoakan kita, itu dibenarkan. Iya, kita mengaminkannya. Pada waktu itu dia berdoa, mengaminkan. Dia mesti ada di depan kita. Di depan kita. Lagi pula kan ini juga harus hati-hati. Kita tidak tahu orang alim yang doanya terkabul, kita tidak tahu kan. Cuma kita diperbolehkan hal tersebut karena ada hadis yang menyebutkan, yaitu ketika dia berdoa kita mengaminkan. Jadi disinilah kita bergabung dengan dia. Kita bergabung dengan dia. Mungkin dia kurang pandai dalam mengucapkan doa. Kita kurang, ada kan orang yang kadang-kadang dia kurang pandai mengucapkan doa dalam bahasa Arab, dia tidak hafal. Nah, orang ini berdoa, kita aminkan. Jadi kita pun ikut serta meminta dengan kita mengaminkan, kan begitu. Begitu. Majlis nanti boleh doakan kami dan kami negara kami. Apa? Saya minta Ustaz doakan kami, negara kami dan sultan kami. Doakan kami di sini. Sultan juga sultan. Oh jelas, kita doakan insya Allah. Kan doanya tidak mesti harus sekarang. Saya bisa doakan di waktu-waktu dikabulkannya doa, atau ya di waktu-waktu yang lain. Cuman kita harus biasakan sama orang-orang supaya dia itu terbiasa meminta langsung kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan memenuhi seruan orang-orang yang menyeru kepadaku ketika dia berdoa. Ada kisah yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak. Di Madinah pernah ada seorang ikhwan kita, ya, dia itu tiba-tiba punya kebutuhan. Kalau nggak salah anggota keluarganya sakit di rumah sakit, dia butuh banyak biaya. Dia datang kepada salah seorang syekh meminta bantuan. Syekh mengatakan, Syekh mengatakan ada seorang kaya yang dia semangat dalam sunnah, suka membantu orang. Kamu pergi menemui dia minta bantuan,
karena ikhwan ini butuh, ada keluarganya yang sakit, butuh biaya. Caranya adalah kamu pergi tunggu dia biasanya sholat berjamaah di masjid di kampungnya, masjid di kampungnya ya. Kamu sholat di sana berjamaah, insya Allah ketemu dia. Akhirnya datanglah dia ketika kalau nggak salah waktu itu sholat duhur. Dia sholat duhur di sana, dia tanya sama orang tentang namanya orang ini. Orang-orang bilang insya Allah nanti dia datang sebentar lagi. Pas mau sekitar mau sudah azan, mungkin dia sholat sunnah di rumah. Setelah itu dia datang qomat, jadi belum sempat dia bicara sudah qomat kan. Akhirnya sholat berjamaah. Ini ikhwan yang butuh uang ini, orang yang butuh uang tadi, butuh bantuan ini, butuh donasi tadi. Setelah selesai salam, dia berpikir sebentar, dia mundur supaya nanti ketika orang ini keluar dia langsung bisa temui kan begitu. Ternyata dia tunggu lama sekali, orang ini berzikir. Habis berzikir dia sholat sunnah. Setelah sholat sunnah dia berdoa kepada Allah lama sekali, tunggu-tunggu. Ini lama sekali ini orang ini. Padahal dia tidak tahu ini. Nah di tengah-tengah ketika dia berdoa, orang ini akhirnya berpikir, saya butuh kepada dia, minta bantuan. Oh dia sendiri langsung minta kepada Allah. Di tengah-tengah dia berpikir, apa yang menghalangi saya untuk langsung minta kepada Allah? Nah kalau saya butuh dan dia juga butuh mintanya satu, saya juga bisa minta langsung. Kenapa harus pakai lewat dia? Akhirnya dia pulang nggak jadi minta. Nah ini kan contoh untuk memahamkan tauhid kepada orang awam bahwasanya Allah itu maha dekat, maha pemberi. Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, kita akan diberi. Jadi ajarkan kepada mereka untuk terbiasa minta langsung. Jangan bergantung kepada orang, karena orang itu ya bagaimanapun orang itu tidak mungkin perhatiannya sama dengan perhatian kita waktu meminta, karena itu kebutuhan kita sendiri kan begitu. Makanya itu merupakan hal yang kita harus ajarkan kepada mereka. Nah, apakah sunnah minta didoakan kepada orang yang safar? Safar kebaikan setelah pulang. Itu ada hadisnya Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni itu kan, hadisnya itu, hadis Sahih Muslim. Setelah pulang dari haji, Umar bin Khattab menemui dia untuk memohonkan ampun. Cuma haji saja. Safar taat, safar ketaatan, safar kebaikan. Orang yang pergi untuk berdakwah, safar kebaikan, atau menuntut ilmu agama. Dinyatakan juga sebelum dia masuk ke rumah kan, kami dulu bila balik dari haji dia semua masuk rumah di luar si doa. Kasihan dia kalau sudah mau kebelet, mau kencing, mau nggak bisa masuk rumah, kasihan. Memang macam betul di sini Ustaz. Tidak ada ketentuan. Nanti ramal yang minta. Kalau dia sudah mau kencing, mau buang air besar, kasihan ditahan, jangan boleh masuk rumah, kunci rumahnya, Syekh. Jatuh di luar. Sudah kangen ketemu anaknya, istrinya, kasihan. Sudah ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.